Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik anak-anakku, pada pertemuan ketiga ini semoga kita tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan, tingkatkan stamina, cukupkan istirahat, dan jangan lupa tetap selalu berdoa, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, ya silakan berdoa. Mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita dipermudah di dalam mempelajari dan mengamalkan semua pelajaran kita. Kita lanjut pada pertemuan ketiga pada halaman yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alam anna an-nasa fi talabil ilmi ala thalathati ahwalin. Rajulun talabal ilma liyattakhidhahu zadahu ilal ma'adi wa lam yaqsud bihi illa wajhallahi wad daral akhirata fahadha minal faizina. Wa'alam, dan ketahuilah olehmu anna an-nasa akan bahwa sesungguhnya manusia fi talabil ilmi di dalam menuntut ilmu ala thalathati ahwalin, itu atas 3 keadaan, 3 tingkatan. Rajulun, yang pertama adalah seseorang talaba yang menuntut ia al-ilma akan ilmu liyattakhidhahu supaya Allah menjadikan ia orang akannya ilmu zadahu akan bekalnya orang ilal ma'adi kepada akhirat. Ma'ad, tempat kembali akhirat. Walam yaksud, dan tidak bermaksud ia orang bihi dengannya ilmu illa wajhallahi, kecuali wajah Allah, keridhaan Allah. Wadarul akhirata, dan kecuali akan kampung akhirat. Fahadha minal faizina, maka bermula ini golongan minal faizin, itu dari orang-orang yang menang. Jadi Imam Al-Ghazali mengelompokkan bahwa penuntut ilmu itu ada 3 tingkat, ada 3 gelombang, ada 3 golongan. Nanti kita bertanya kepada diri kita masing-masing, kita berada di golongan yang mana. Tidak perlu dijawab dengan mulut, tapi cukup dirasa, saya di posisi yang mana. Yang pertama adalah orang yang menuntut ilmu semata-mata karena Allah, menuntut ilmu sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat. Golongan yang pertama ini adalah golongan yang ideal, golongan yang seharusnya. Artinya dia menuntut ilmu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah golongan al-faizin, orang-orang yang menang. Yang kedua, warajulun, dan yang kedua itu rajulun, seseorang talabahu yang menuntut ia akannya ilmu liyasta'ina bihi ala hayatihi, supaya bahwa menolong, membantu ia orang bihi dengannya ilmu ala hayatihi, atas kehidupannya al-ajilati, yang segera. Artinya ajilah itu maknanya segera, artinya kehidupan di dunia, atas kehidupannya al-ajilati yang di dunia. Wayanala, dan supaya bahwa mencapai ia atau meraih ia bihi dengannya ilmu al-izza, akan kemuliaan, wal jaha, dan kedudukan, wal mala, dan harta. Wa huwa alimun, dan dianya orang yang kedua ini alimun, mengetahui, bidzalika, dengan demikian, mustasy'irun, lagi sadar, fi qalbihi, di dalam hatinya, rika kata halihi, akan lemah keadaannya, wa khasata maqsadihi, dan kotor tujuannya. Fahadha minal mukhatirina, dan bermula ini itu minal mukhatirin, dari orang-orang yang mengkhawatirkan, orang-orang yang berisiko. Kenapa disebut orang berisiko? Fa in ajalahu, maka jika mendahului akannya orang ajaluhu, oleh ajalnya, qabla taubati, sebelum bertaubat, khifa, ditakutkan orang, alaihi, atasnya si laki-laki yang kedua, atasnya orang yang kedua,
min su'il khatimati, daripada buruk kesudahan atau su'ul khatimah. Kalau sudah su'ul khatimah, wa baqa amruhu, dan tersisalah, tinggallah urusannya, wa baqa amruhu, dan tinggallah oleh amruhu urusannya, fi khatril masyiati, pada resikonya orang yang menghendaki. Siapa? Allah. Kalau Allah menghendaki diampuni, ya diampuni. Kalau tidak, ya terimalah siksanya. Wa in wufiqa litaubati, dan jika diberi taufik orang akan ianya rajul litaubati, untuk bertaubat, qabla hululil ajali, sebelum habis ajal, sebelum tiba ajal, wa adhafa ilal ilmi, dan menyandarkan ia orang kepada ilmu, al amal, akan amal, wa tadaraka, dan mendapati ia akan barang yang telah melalaikan ia orang fihi, padanya barang, minal khilali, daripada fasad, kerusakan, niat yang rusak. Ultuhiqani, saya dihubungkan orang akan ianya rajul bil faizina, dengan orang-orang yang faizin, orang yang menang, yaitu kelompok yang pertama. Kenapa begitu? Fa inna taiba, maka bahwasanya orang yang bertaubat, minadz dzambi, dari dosa, kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa baginya orang. Itu kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua namanya al-mukhatirin, yaitu orang-orang yang berisiko. Risikonya bisa baik, bisa tidak baik. Yaitu orang yang menuntut ilmu dengan tujuan untuk menggapai kebutuhannya di dunia, untuk memenuhi kebutuhannya di dunia, untuk mencari kemuliaan, untuk mencari kedudukan, untuk mencari harta benda. Tetapi dia tahu bahwa niatnya itu adalah keliru. Dia sadar bahwa niatnya itu keliru, niatnya kotor, niatnya salah. Dia sadar, tapi dia lemah untuk itu. Maka namanya mengkhawatirkan, orang berisiko. Artinya kalau seandainya dia meninggal, mati sebelum sempat bertaubat, maka ya urusannya dikembalikan kepada Allah. Kalau Allah ampuni, bersyukurlah. Kalau tidak, maka akan terima akibatnya. Itu maka dinamakan dengan mukhatirin. Kenapa kelompok yang kedua dinamakan al-mukhatirin, orang yang beresiko? Karena boleh jadi dia sempat bertaubat. Kalau sempat dia bertaubat, maka dia orang al-faizin, termasuk kelompok yang pertama. Tapi kalau dia tidak sempat bertaubat, maka dia minal khasirin, merugi dia, menjadi khusnul su'ul khatimah. Yang kedua. Yang ketiga, warajulun tsalitsun, dan bermula orang yang ketiga, istahwadha alaihi syaitanu, mengalahkan alaihi, atasnya orang, oleh syaitan. Fattakhadha ilmahu, maka menjadikan ia orang akan ilmunya orang, zari'atan, akan sebagai zari'ah, wasilah, alat, ila takatsuri, kepada takatsur, memperbanyak, bil mali, harta, kepada menumpuk-numpuk, bil mal, harta, wa tafakhuri, dan kepada berbangga-bangga, bil jah, dengan kedudukan, wa ta'azzuzi, dan merasa hebat, wa ta'azzuzi, bi kathratil atba'i, dengan banyak atba', pengikut. Yadkhulu bi ilmihi, masuk ia orang bi ilmihi, dengan ilmunya, kulla madkhalin, akan tiap-tiap tempat masuk, rojaan, hal kalian berharap, ayyuqdiya, bahwa menunaikan ia, minad dunya, daripada dunia, watrahu, hajatnya, keinginannya, wa huwa ma'adzalika, dan bermula dianya orang yang ketiga ini, ma'adzalika, berserta demikian, yadmaru, tersembunyi, fi nafsihi, di dalam jiwanya, dalam hatinya. Apa yang tersembunyi? Annahu indallah, akan bahwasanya orang indallah, di sisi Allah, bimakanatin, itu di tempat yang mulia, punya kedudukan. Dia merasa punya kedudukan di sisi Allah. Kenapa begitu? Liittisamihi, karena sebutannya orang, bisimatil ulama, dengan sebutan ulama, wa tarassumihi, dan karena bentuknya ulama, bentuknya orang,
birusumihim dengan bentuk mereka ulama, fizziyi pada pakaian, wal mantiqi dan perkataan, ma'atakalubihi beserta tergila-gilanya orang, ala dunya atas dunia, zahiran wa batinan, secara zahir dan batin. Fahadza minal halikin, maka bermula ini minal halikin dari orang-orang yang binasa, celaka. Wa minal hamqiyyi, dan dari orang-orang yang bodoh, al-maghrurin lagi tertipu. Kenapa dibilang bodoh dan tertipu? Idzir raja'u, karena bermula roja, harapan, munqata'un, itu terputus, antaubatihi dari taubatnya orang, terputus taubatnya. Kenapa dia tak mungkin bertaubat? Terputus artinya tidak mungkin bertaubat. Lidzannihi, karena sangkaannya orang, annahu akan bahwasanya orang, minal muhsinin, dari orang-orang yang sudah berbuat baik. Wa huwa ghafilun, dan dianya itu ghafilun, lalai, min qoulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa engkau mengatakan apa-apa yang tidak engkau lakukan. Sambungan ayatnya, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wa huwa, dan dianya orang, mimman qala, dari orang yang berkata ia orang, fihim pada mereka, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, dan dianya orang, mimman dari orang, qala yang telah bersabda, fihim padanya mereka, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? Ana min ghairi dajjal, bermula aku dari selain dajjal, akhwafu, itu lebih takut, alaikum, atas kamu, minad dajjal. Faqila, maka dikata orang, wa ma huwa ya Rasulullah, wa ma huwa, apa itu ya Rasulullah? Faqala, maka berkata ya Nabi, ya Rasul, ulama usu, dia itu adalah ulama su, ulama yang su, jahat. Wahada, dan bermula ini, li'anna dajjala, karena bahwasanya dajjal, ghayatuhul idlalu, tujuannya dajjal adalah idlalu, menyesatkan. Baik, kita terangkan dulu. Orang yang ketiga, kelompok yang ketiga, tingkatan yang ketiga dari orang-orang yang menuntut ilmu, kata Imam Al-Ghazali, adalah orang-orang yang mencari ilmu. Orang-orang yang menuntut ilmu, tetapi dia sudah dikuasai oleh syaitan. Istahwadha alaihi syaitan. Orang ini sudah dikuasai, dikalahkan oleh syaitan. Setanlah yang mengendalikan orang ini, orang yang ketiga ini. Sehingga ilmunya dijadikan sebagai alat, ilmunya dijadikan sebagai sarana, wasilah, jalan untuk mengumpulkan harta, at-takatsur, menumpuk-numpuk harta, untuk mencari kedudukan, untuk mencari jabatan, untuk berbangga-bangga karena banyaknya pengikut. Dia memang hebat, dia alim, dia tahu, tapi dia sudah dikendalikan oleh syaitan. Inilah orang yang ketiga. Orang menuntut ilmu, dia adalah orang yang sudah dikendalikan oleh syaitan. Dengan ilmunya, dia mencari keuntungan untuk kebutuhan dia. Dengan ilmunya, dengan kealimannya, dengan ketenarannya, karena dia orang hebat, dia mencari kesempatan untuk mendapatkan keuntungan di mana saja, apapun kesempatannya. Dan di dalam bersamaan dengan itu, bersamaan dengan dia memperalat, kita gunakan istilah memperalat ilmunya untuk mencapai kepentingan diri sendiri di dunia. Bersama dengan itu, dia merasa bahwa dia punya tempat istimewa di sisi Allah, tempat terbaik, tempat yang tinggi di sisi Allah. Maka orang ini
penampilannya seperti ulama. Penampilannya penampilan ulama. Orang menyebutnya juga ulama. Ya kiai lah, ya buya ya ustadz lah, ya tokoh. Dia tokoh agama. Dia pandai dalam beragama. Dalam segi pakaian, dalam segi tutur katanya, dia seperti layaknya ulama. Tidak ada bedanya. Tetapi di dalam hatinya sesungguhnya dia adalah takalub, tergila-gila dengan dunia. Secara zahir dan batin dia tergila-gila dengan dunia. Secara zahir apa? Terlihat oleh orang, oleh masyarakat, dia benar-benar mengejar harta benda, mengejar kedudukan, mengejar jabatan, mengejar nama, mengejar ketenaran. Dan dalam batinnya memang itulah yang dicarinya. Nah, maka orang ini sudah salah, dia merasa baik. Maka disebut orang ini terputus harapannya dari bertobat. Karena dia sudah merasa baik. Dia menyangka dia sudah berbuat baik. Dia lalai, dia lupa dari firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kenapa engkau mengatakan sesuatu yang engkau tidak melakukan? Dia menyuruh yang baik, tapi dia tidak melaksanakannya. Dia menyuruh orang menjauhi dari dunia. Jangan letakkan dunia di dalam hati. Padahal di dalam hatinya adalah dunia. Ini orang yang ketiga. Bahkan Rasulullah sendiri terhadap orang yang ketiga ini adalah orang yang paling Rasulullah takuti. Bahkan Rasulullah lebih takut pada orang yang ketiga ini, yaitu ulama su' ketimbang Dajjal. Sebagaimana sabda Nabi, "Ana min ghairi Dajjal akhwafu alaikum minad Dajjal." Aku lebih takut atas kamu daripada selain Dajjal. Ada yang lebih aku takuti dari kalian selain dari Dajjal. Siapa? Kata para sahabat bertanya, siapa dia? Rasul jawab, ulama su', dia adalah ulama yang jahat. Kenapa ulama Dajjal dikalahkan, takut kekhawatirannya oleh Rasul? Rasulullah lebih khawatir, lebih takut pada ulama su' daripada Dajjal. Karena Dajjal itu jelas sesatnya, jelas dia itu menyesatkan. Tapi kalau ulama su', dia menyesatkan, tapi orang tidak tahu kalau dia adalah menyesatkan. Karena tampilannya, perkataannya itu perkataan seorang ulama. Perkataan ulama sering membawa ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis, perkataan sahabat. Tapi dia malah justru menipu, menyesatkan. Maka inilah orang yang paling berbahaya. Wa mithlu hadza, dan semisal ini orang alim, wa in syarrafa, sekalipun syarrafan nas, memalingkan ia orang, annas akan manusia, anid dunia dari dunia, bilisanihi dengan lisannya, wa maqalihi dan maqal perkataannya, fahuwa da'in, maka dianya itu orang yang menyeru, mengajak lahum bagi mereka, ilaiha kepadanya dunia, bi'amalihi dengan perbuatannya, dengan amalannya, dengan perilakunya, wa ahwalihi dan keadaannya, wa lisanul hali, dan bermula bahasa lisan, bahasa hal, keadaan, perilaku, afsahu lebih tajam, min lisanil maqali daripada lisan perkataan. Bahasa perkelakuan, bahasa keadaan lebih masuk, lebih tajam daripada bahasa lisan. Jadi orang yang ketiga tadi, ulama su' tadi, dia lebih berbahaya daripada Dajjal. Dia lebih berbahaya daripada Dajjal. Sekalipun ia kata-katanya mengajak orang untuk sorrofa, berpaling dari dunia. Jangan kau jadikan dunia sebagai tujuan. Dengan lisannya, dengan perkataannya. Tapi
perkataannya, tutur katanya, lisannya, ajakannya secara lisan bertentangan dengan perilakunya. Apa yang dilakukannya justru sebaliknya. Dia menumpuk-numpuk harta, dia mencari jabatan. Nah, keadaan apa yang dilihat oleh masyarakat, apa yang dilihat oleh umat, itu lebih mudah untuk ditiru daripada apa yang dia ucapkan. Lisanul hal afsahu min lisanin maqal. Ucapan itu tidak ada artinya kalau dibanding dengan perbuatan. Lebih cepat orang akan meniru perbuatan daripada mengikuti perkataan. Ulama masuk, dia mengatakan tinggalkan dunia, jangan cinta dunia, jangan jadikan dunia sebagai tujuan. Itu ucapannya. Tapi dalam perilakunya dia menunjukkan orang yang cinta dunia. Maka orang-orang akan cenderung meniru kepada apa yang dilakukan daripada apa yang dikatakan. Wa taba'un nas, dan bermula tabiat manusia, karakter manusia, ilal musa'adati, kepada meniru, kepada mengikut, fil a'mali, pada amalan, perbuatan, itu amnya lebih condong minha, daripadanya, ilal mutaba'ati, kepada mengikut, fil aqwali, daripada perkataan. Orang itu, karakter manusia itu lebih cenderung mengikut perbuatan daripada perkataan. Walaupun kita berkata A, tapi yang kita lakukan B, maka orang akan lebih mengikut kepada B, apa yang kita lakukan. Fama afsadahu, maka bermula barang yang merusak akannya barang oleh ini, al-maghrur, orang yang tertipu, bi a'malihi, dengan amalannya, dengan kelakuannya, itu aktsaru, lebih banyak, mimma aslahahu, daripada barang yang memperbaiki ia orang akannya barang, bi aqwalihi, dengan lisannya. Apa yang dilakukan lebih banyak mudaratnya kepada masyarakat daripada manfaatnya, manfaat lisannya. Lisannya hanya sedikit berpengaruh, tapi amalannya, perbuatannya yang merusak itu jauh lebih berpengaruh. Kenapa begitu? La yastajri'ul jahilu, karena tidak akan berani, la yastajri, karena tidak berani oleh orang jahil, ala rughbati, atas suka fid dunya, pada dunia, illa bi istijra'il ulama, kecuali dengan keberanian ulama. Dia ulama, orang menggelarinya ulama, orang memanggilnya ulama, berpakaian ulama, tampilan ulama, ucapannya seperti ulama, dan memang dia banyak ilmunya, ilmu agama tentunya. Tetapi dia menunjukkan sikap perilakunya untuk mencintai dunia. Orang awam akan mengikut apa yang dilakukan. Kalau dia tidak melakukan itu, maka orang yang jahil, orang awam, tak akan berani melakukan. Faqad sara, maka sungguh jadilah oleh ilmunya orang, sara ilmuhu, jadilah oleh ilmunya orang, sababan, itu sebab, lijur'ati ibadillah, bagi keberanian hamba Allah, ala ma'asyihi, atas memaksiatinya Allah. Wa nafsuhu, dan jadilah oleh jiwanya orang, al-jahilatu, yang jahil, mudillatan, itu pembawa, ma'adzalika, beserta demikian, tamanihi wa tarajihi, berangan-angan, tamani dan taraji, berangan-angan. Kalau tamani, angan-angan, harapan yang tak mungkin tercapai. Kalau taraji, harapan yang mungkin tercapai, yang mungkin terjadi. Dia berangan-angan, bertamani, taraji. Apa angan-angannya? Dia punya tempat khusus di sisi Allah, punya tempat mulia di sisi Allah. Itu tamani, itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Taroji, dia punya angan-angan, dia dapat kedudukan, dia bisa mengumpulkan banyak keuntungan di dunia. Itu mungkin. Kemudian watada'uhu, dan menyeru ia jiwa akannya orang, ila ayyamunna, bahwa menghitung ia ala Allah, atas Allah dengan ilmunya. Dia berhitung dengan Allah. Ya Allah, saya sudah bisa ini, saya sudah tahu ini dan ini. Alim tu kada wa kada.
Dia mengaku kepada Allah sudah hebat. Dia mengaku sudah berjasa karena sudah hebat, sudah banyak ilmunya. Tapi ilmunya tidak membawa kepada dia untuk menuju pada Allah. Seperti ungkapan sebelumnya, ingat sabda Nabi SAW, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Orang yang bertambah ilmu tetapi dia tidak mendapatkan petunjuk, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa selain bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bertambah ilmunya, tapi dia semakin jauh dari Allah. Berarti ilmunya tidak menjadi hudan, tidak menjadi petunjuk. Karena dia sudah dikuasai oleh syaitan tadinya. Wa tad'uhu, dan menyuruh ia kepada Allah illa ayyamuna, kepada bahwa berhitung ia atas Allah dengan ilmunya. Aku sudah tahu ini, tahu itu. Wa takhayyala, dan berhayal ia orang ilahi, dan berhayal ilahi kepadanya orang oleh jiwanya. Anahu, akan bahwasanya orang khairun min katsirin min ibadillah, itu lebih baik daripada kebanyakan dari hamba-hamba Allah. Dia merasa sudah paling baik. Merasa baik adalah tidak baik. Merasa tidak baik itu baik. Ya, kalau kita merasa baik berarti kita belum baik. Sudah merasa baik itu belum baik. Merasa baik itu tidak baik. Tapi merasa tidak baik itu baik. Saya merasa belum banyak amalan saya, masih banyak dosa saya, itu baik. Dia sadar. Tapi kalau merasa baik, saya sudah banyak amalan saya, sholat tahajud saya tiap malam, sedekah saya, merasa baik itu tidak baik. Tapi kalau merasa tidak baik, justru itu yang baik. Fakun ayyuhat talibu, maka jadilah wahai para pelajar, para penuntut ilmu, minal fariqil awwali, dari kelompok yang pertama. Wahdar, dan hindarilah olehmu antakuna wa adalah minal fariqil tsani, dari kelompok yang kedua. Fakam min musawifin, maka banyak dari orang yang menunda-nunda. Ajalahul ajalu, mendahului akannya oleh ajal. Qabla taubati, sebelum taubat. Fa khasira, maka merugi dia. Wa iyyaka tsumma iyyaka, awas. Wa iyyaka tsumma iyyaka, awas. Hati-hati, awas. Antakuna minal fariq, bahwa adalah engkau itu dari kelompok yang ketiga. Jangan sampai, awas. Iyyaka fa tsumma iyyaka, jangan sampai kamu jadi orang yang ketiga. Fatuhliku, maka binasalah engkau, halakan akan kebinasaan. La yurja ma'ahu, yang tidak akan diharapkan besertanya kebinasaan. Falahuka, akan kemenanganmu, akan keselamatanmu. Maka binasa yang tak ada ujungnya. Wala yunzaru, dan tidak akan ditunggu solahuka, kebaikan engkau. Maka dari ketiga orang kelompok golongan, diantaranya di mana kita berada, maka kita sendiri yang bisa menjawabnya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi kelompok yang pertama, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.